Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramnya Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Oke, selamat sore untuk yang di California, selamat malam yang di East Coast, selamat pagi Romo, dan kalau ada yang dari Indonesia. Kita kembali, tidak terasa kita sudah memasuki sesi 8, kedua terakhir, jadi minggu depan adalah sesi terakhir dari Romo tentang liturgi. Hari ini kita memasuki inkulturasi tentang arsitektur. Sebelumnya aku mau garis bawahi sedikit tentang minggu lalu, tentang lagu ya, inkulturasi lagu. Jadi hanya mau mengingat ada yang kedengaran dan tidak kedengaran, atau kita bilang keheningan. Justru dalam keheningan kita menyadari ketidakhadiran Tuhan, sehingga nyata pada saat kita masuk ke heningan menjadi pengalaman yang kalau kita merasakan kehadiran saat Tuhan saat itu menjadi pengalaman yang menggema. Dan menurut gereja, antara keheningan dan adanya lagu di dalam liturgi, kedua-keduanya penting. Jadi juga menggarisbawahi itu bukan performance ya dengan lagu liturgi, tetapi lebih ke arah pelayanan, lebih menghadirkan Tuhan lewat lagu-lagu. Menurut Joseph Galiano, itu sacred music itu ada dua, liturgical music dan religious music. Untuk musik liturgi itu semakin suci kalau semakin erat hubungannya dengan upacara ibadat itu sendiri atau liturgi. Begitu saja tentang lagu dari minggu lalu. Mari kita memulai sesi hari ini tentang arsitektur. Seperti biasa, Romo akan membuka dengan doa, kemudian pelajaran sekitar 30 menit, kemudian kita sharing, dan Romo akan menutup dengan doa dan berkat. Oke, terima kasih. Silakan Romo, di-unmute dulu ya. Mari kita heningkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih, bantulah kami, komunitas-Mu yang tersebar di seluruh penjuru dunia ini. Bantulah kami untuk bisa semakin membangun gereja yang tidak kelihatan, yang didasarkan pada gereja yang kelihatan, gereja yang berbentuk bangunan di tiap-tiap lokasi geografis kehidupan kami. Semoga persatuan antara gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan ini membuat kami semakin mampu menjadi tubuh mistik-Mu di tengah-tengah dunia yang seringkali begitu pesimis, seringkali begitu penuh dengan egoisme ini. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, bantulah kami untuk bisa menemukan kasih-Mu di dalam gereja kami yang kelihatan, di dalam bangunan gedung gereja kami, sehingga pada akhirnya nanti kami benar-benar bisa membangun gereja yang tidak kelihatan, persatuan komunitas-Mu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, saya sharing dulu ya.
Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang liturgi dan arsitektur gereja sebagai sebuah bentuk inkulturasi. Seperti tadi sudah dikemukakan oleh moderator, bahwa ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan di dalam seluruh usaha kita untuk mengungkapkan iman kita kepada Tuhan, bahwa dimensi antara the real absence dan the real presence itu betul-betul sebuah keseimbangan yang kita butuhkan untuk menghidupi iman kita. Iman kita tidak melulu ingin menangkap Tuhan yang tidak kelihatan dengan simbol-simbol yang kelihatan, tapi iman kita juga ingin justru masuk ke dalam ketidakhadiran Tuhan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib, ya. Justru ketika malam gelap indera itu kita alami, sama seperti pengalamannya dia sendiri, ketika seluruh indera kita tidak berfungsi untuk bisa menangkap Tuhan, saat itulah kita sebetulnya mengalami pengalaman mistik iman. Ya, inilah tujuan yang ingin kita capai sebetulnya, mengalami mistik dari iman kita. Gereja dengan arsitekturnya ingin mendukung pengalaman mistik umatnya. Maka arsitektur gereja tidak dimaksudkan untuk jadi sebuah simbol kuasa, itu yang pertama. Bukan dimaksudkan untuk membuat sebuah statement, political statement, bahwa kemudian yang berkuasa di sini adalah saya, bahwa yang berkuasa di sini adalah kaisar tertentu misalnya. Dan itu yang terjadi di dalam sejarah. Maka kalau kita perhatikan, sebetulnya arsitektur gereja itu diawali dengan sebuah kesadaran bahwa gereja Katolik itu diawali dari perkumpulan itu sendiri. Gereja dalam huruf G besar, itu kata gereja dalam huruf G besar yang ditulis dalam huruf G besar itu melambangkan perkumpulan itu sendiri, bukan melambangkan bangunannya. Ya. Itu seringkali dipakai untuk membedakan makna yang terkandung di kata gereja. Eklesia itu berarti adalah kumpulan orang yang datang untuk menjawab panggilan Tuhan. Ya. Maka perkumpulan itu sendiri fakta bahwa ada Tuhan yang mengundang, dan fakta bahwa kemudian kita datang bersama-sama berkumpul mengambil inisiatif untuk menjawab inisiatif dari Tuhan, itulah yang menyebabkan eklesia gereja itu hadir. Ya, maka fakta inilah yang kemudian menjadi dasar dari perkumpulan orang-orang di gereja, umat di gereja perdana, ya, bahwa di gereja perdana yang menjadi tempat untuk berkumpulnya mereka itu pertama-tama kita ketahui, saudara-saudara sekalian juga saya yakin pernah dengar, bahwa karena zaman persekusi, zaman penganiayaan saat itu, banyak umat yang berkumpul di tempat-tempat tersembunyi, banyak umat yang berkumpul di tempat yang tidak diketahui oleh orang-orang Romawi, misalnya misalnya di bawah tanah, di katakombs, di makam. Mereka berkumpul di makam, dan untuk mengetahui di mana lokasinya, banyak yang menggunakan simbol, dan seringkali yang kita ketahui dari sejarah, simbol yang dipakai untuk menunjukkan lokasi tempat pertemuan mereka adalah simbol iktus, simbol ikan. Ya. Ikan dalam bahasa Yunani disebut dengan kata iktus, itu singkatan dari Yesus sendiri, ya. Itu menunjukkan tempat di mana mereka akan berkumpul. Tapi setelah itu kemudian dari situasi yang rahasia seperti itu, pertemuan kemudian banyak diadakan juga di rumah kediaman para umat, ya, khususnya dari mereka yang berada secara ekonomis, ya, mereka meminjamkan rumah mereka sebagai tempat berkumpul umat beriman. Ya, ini yang disebut sebagai zaman Domus Ecclesiae, gereja yang mengambil tempat di rumah kediaman, gitu, ya. Contohnya misalnya seperti apa yang diketemukan di tempat di Dura Europos di sini, ya, di sana di sekitar Mesopotamia di sana tahun 2240, ya, yang lukisan yang pertama ini, ya, ilustrasi yang pertama ini, semoga kursor saya kelihatan. Sorry, saya keluarkan aja deh. Ilustrasi ini adalah ilustrasi yang ada di dinding, ya, di tempat Dura Europos. Ini adalah The Forgotten Temple, ya. Tempel orang Yahudi yang
biasanya waktu masih memakai iman orang Yahudi itu menjadi tempat untuk perkumpulan, seolah-olah di Dura Europos di sana, di tempat di mana orang-orang Kristiani pertama berkumpul, mereka beralih dari rumah ibadah yang seperti ini yang sifatnya kuil temple menjadi ke tempat pertemuan di rumah-rumah pribadi. Lalu setelah itu masuk ke zaman Roma. Ketika Roma mulai mengizinkan ya orang-orang Kristiani untuk berkumpul, dan puncaknya nanti adalah pada tahun 313 edik yang dikeluarkan oleh Konstantinus ya, membuat Katolik atau Kristianitas menjadi agama kekaisaran. Saat itu adalah puncak dari seluruh pergerakan Domus Ecclesiae ini, yang pada awalnya berasal dari kebiasaan untuk memakai rumah-rumah orang Romawi yang menjadi anggota gereja, perdana. Mereka menyebut rumah mereka dengan sebutan tituli, maka disebut sebagai tituli church ya, tituli Ecclesiae. Tituli itu adalah plakat ya, seperti kita ketahui di rumah mungkin sampai sekarang juga masih dipertahankan. Saya kira di sini di Jepang juga masih banyak yang memakai itu ya, di setiap depan di pagar mereka dikasih nama gitu ya, rumah ini namanya apa, wisma apa gitu kan. Saat itu di zaman Kekaisaran Roma juga ada plakat yang menuliskan ini rumah dari siapa atau ini namanya rumah apa gitu. Plakat itu dalam bahasa Latinnya disebut sebagai tituli ya. Maka gereja saat itu disebut sebagai tituli church. Sekitar tahun 260 ada dua aliran saat itu ya, orang gereja perdana yang berasal dari agama Yahudi, orang Kristen Yahudi yang meminjam model sinagoga sebagai tempat mereka berkumpul, dan ada aliran Roma Yunani, orang Kristiani, gereja perdana yang berasal dari mereka yang dulunya beragama pagan, beragama yang memuja dewa-dewi Romawi. Dan juga yang berasal dari budaya Yunani. Di sana mereka meminjam model basilika. Ini sekali lagi adalah model yang dipakai sewaktu Kristianitas menjadi agama kekaisaran setelah tahun 313. Ya, basilika seperti ini adalah Basilika Lateran, ya, model gereja pertama yang diterapkan oleh Kaisar Konstantinus sebagai tempat berkumpul orang-orang Kristiani. Model lainnya adalah martirium. Ya, martirium itu adalah basilika yang dibangun di atas makam para martir. Jadi kalau misalnya saya dulu waktu masih di Berkeley itu pergi ke katedral di mana? Itu keuskupan di mana? Pergi ke katedral di sana. Katedralnya itu dibangun di atas Auckland ya, Katedral Auckland itu dibangun di atas makam para uskup-uskupnya, dan tepat di atas makam uskup yang pertama pembangun katedral itu, tepat di atasnya didirikan altar untuk Katedral Auckland. Ya. Kalau mau lihat sekarang ada yang bilang, wah indah sekali, karena kalau dari awal dari atas naik helikopter gitu bisa melihat bentuknya seperti sebuah ikan. Ya. Waktu saya mengajak romo-romo dari Jepang sini ke sana, mereka mengatakan katedralnya kok mirip gedung gedung asuransi ya. Tidak mirip seperti sebuah katedral yang katakanlah kuno gitu ya, yang katakanlah modelnya adalah basilika seperti ini. Ada banyak kontroversi, ada banyak perdebatan soal arsitektur gereja, ada yang suka ini, kemudian ujung-ujungnya kita akan selalu bertemu dengan masalah suka dan tidak suka gitu ya, masalah preferensi. Tapi sebetulnya ini adalah sebuah, sekali lagi, usaha untuk mensimbolisasi iman. Ya, maka apa yang sudah dimulai oleh Kaisar Konstantinus untuk mendirikan gereja dengan model basilika itu terus berlanjut. Model basilika Roma terus berkembang sampai dengan abad pertengahan, menyesuaikan dengan berbagai macam perkembangan liturgi gereja Kristiani.
Ya, mulai dari pemahaman liturgi yang sifatnya hanya mendasarkan pada budaya Yahudi, sampai kemudian mereka menemukan bentuknya sendiri, sampai kemudian berkembang dengan yang disebut sebagai stational liturgy. Itu artinya liturgi stasiun, ya, stasiun, bukan stasiun kereta api atau stasiun bus gitu, tapi stational liturgy itu adalah maksudnya bahwa ada tempat-tempat di mana uskup datang. Seperti kita ketahui di zaman gereja perdana, uskup itu sangat langka, maka dan transportasi juga tidak mudah seperti sekarang, maka untuk bisa mendatangkan uskup itu butuh waktu. Maka ketika uskup datang, disitulah umat berkumpul, ya. Liturgi itu berkembang sesuai dengan perjalanan sang uskup mengunjungi umatnya, ya, yang ada di tiap gereja. Itu yang disebut sebagai stasi, ya, gereja yang kita kenal juga kemudian di Indonesia dengan kata stasi, ya, gereja-gereja stasi. Itu adalah tempat di mana sebetulnya dulu uskup datang mengunjungi dan kemudian memberikan pelayanan sakramen kepada umatnya. Itulah juga kemudian mengapa sakramen Krisma itu berpisah dari sakramen baptis, ya. Sejarahnya sebetulnya ada di pengaruhnya dari fakta ini, ya, stational liturgy. Sebetulnya dulu adalah sakramen inisiasi itu selalu satu, baptis, ekaristi, dan krisma itu selalu jadi satu, ya. Tapi kemudian karena fakta bahwa uskupnya tidak bisa selalu ada di tempat, itu kemudian mulai dipecah menjadi 3 sakramen yang terpisah. Berkembang sesuai dengan model stational liturgy ini, kemudian gereja dalam bentuk arsitekturnya juga mulai mengalami perkembangan mengikuti apa yang dilakukan oleh Kaisar Konstantinus di abad 8, abad ke-9, Charlemagne. Ya, saudara-saudara sekalian juga pasti pernah mendengar ini di sejarah, ya, mencoba menerapkan usaha Konstantinus untuk membangun gereja-gereja di Prancis dan Jerman. Ya, ide dari Konstantinus untuk menjadikan Kristianitas sebagai gereja, sebagai agama seluruh kekaisaran Roma oleh Charlemagne, kemudian diterapkan ke seluruh dunia. Kalau saudara sekalian pernah melihat patung Charlemagne, Kaisar Charlemagne yang memegang globe, ya, dan di atasnya itu ada salibnya, itu impian Kaisar Charlemagne yang ingin menjadikan Kristianitas sebagai agama seluruh dunia, ya, bukan hanya kekaisarannya tetapi seluruh dunia. Maka di Prancis dan Jerman khususnya, ini gambar yang ada di Aachen, ya, di tempat di Aachen, salah satu perkembangan gereja dalam konteks arsitektur yang disesuaikan dengan perkembangan liturgi. Misalnya saat itu mulai berkembang liturgi ibadat harian, para biarawan-biarawati mulai mendoakan ibadat harian, maka altar kemudian mulai didorong sampai ke pojok, dan kemudian di tengah-tengahnya itu diberikan ruangan bagi para biarawan-biarawati untuk mendoakan ibadat harian mereka. Seperti kita ketahui, dahulu belum ada Zoom, dahulu belum ada PA, dahulu belum ada mixer, ya, belum ada mikrofon, maka yang dijadikan andalan adalah arsitektur untuk menggemakan suara para biarawan-biarawati yang mendoakan ibadat harian mereka. Ya. Lalu berkembang ke abad 10, abad ke-11 itu model Romanesk, ya, khususnya dari daerah Italia Utara, ini di Schifati kompleks, ya, kompleks Schifat. Misalnya di Prancis sana, ya, berkembang ke arah Prancis tapi asalnya dari Italia Utara. Tekanannya adalah bahwa yang mereka ingin kembali ke model Basilika Konstantinus, ya, maka yang dijadikan model di sini adalah benteng. Yes. Bentuk arsitekturnya itu adalah arsitektur yang sifatnya seperti benteng, hanya memakai jendela-jendela kecil, ya, memakai sedikit dekorasi, dan ada gereja yang memakai patung, tapi ada juga gereja yang memakai lukisan, ya, sebagai wujud dekorasinya. Ya. Lalu berkembang ke Prancis Utara, dari Prancis Utara di abad ke-12 itu berkembang model gotik, yang sudah sekalian yang pasti sudah pernah ziarah ke banyak tempat-tempat suci, sudah pernah melihat model-model ini. Saya kira, maafkanlah saya yang kebetulan belum pernah mengunjungi, masih terbatas, ya, saya juga masih terbatas, beberapa kali pernah tapi belum begitu sering. Maka nanti silahkan di-sharingkan pengalaman saudara-saudara sekalian juga. Model gotik itu ditekankan
sudut pointed arches, ya, gerejanya menggunakan pointed arches, dan ketimbang memakai jendela, mereka lebih menekankan atau dekorasi patung atau lukisan sebagaimana ditekankan di model Romanesk. Model gotik menekankan stained glass ya sebagai wujud dekorasi mereka. Apa bedanya model Romanesk dan model gotik? Model Romanes sekali lagi itu menekankan wujud benteng tadi, maka batu-batu tebal, dinding tebal menjadi penyangga dari seluruh gereja, bangunan gereja. Tapi di model gotik mereka menemukan satu teknik arsitektur yang berhasil menemukan keseimbangan gereja, arsitektur gereja bukan dalam batu-batu yang tebal. Mereka tidak memerlukan dinding yang tebal. Keseimbangan bisa dicapai dengan suatu teknik arsitektur yang menggunakan dinding yang tipis. Maka mereka bisa berani memakai stained glass di sana sebagai suatu wujud dekorasinya. Ini adalah salah satu contoh gereja gotik ya. Ini sudah sekalian ketahui, ini di Chartres ya, di Prancis ya. Ini Saint Denis, ini gereja Saint Denis, bahwa mereka punya arch ya, pointed arch yang tinggi, dan ada seperti tidak begitu kelihatan tapi di dindingnya di sini ada stained glass ya. Ini adalah salah satu wujud dekorasi gereja yang berkembang di zaman gereja gotik. Lalu perkembangan lebih lanjut adalah menggunakan gaya barok. Ini terjadi di sekitar abad ke-16 ya. Apa yang terjadi adalah bahwa kemudian seiring dengan perkembangan berbagai macam ordo-ordo imami dan juga ordo-ordo biarawan biarawati ya, khususnya Serikat Yesus ya, di abad ke-16 berkembang. Serikat Yesus dengan spiritualitasnya yang menekankan tidak ada ibadat harian yang dibacakan secara komunal gitu ya. Bukan berarti bahwa kami tidak ibadat harian, kami tetap ibadat harian, tapi itu tidak didoakan secara komunal. Maka apa yang tadi saya berikan contoh sebagai sebuah perwujudan ibadat harian ya, di perkembangan gereja di Prancis dan Jerman di sini di abad ke-16 itu sudah mulai berubah karena ordo-ordo mulai mengatakan kami kontemplatif tapi dalam aksi, khususnya Serikat Yesus yang menekankan misi ya, misi ke daerah-daerah, dan kemudian kebutuhan untuk para biarawan biarawati mendoakan ibadat harian mereka secara komunal di dalam bangunan gereja itu sendiri mulai ditiadakan ya, hilang. Maka yang terjadi adalah bahwa kemudian di dalam gereja itu space, ruangan kemudian menjadi unified space ya, menjadi satu ya, yang di tengah-tengah yang dipakai tadinya sebagai tempat untuk ibadat harian itu hilang ya. Maka kemudian yang terjadi adalah di dalam arsitektur gereja yang ditekankan adalah visibility, bagaimana umat bisa melihat satu sama lain, bagaimana umat bisa melihat khususnya altar ya, perkembangan devosi, misalnya devosi ke sakramen Maha Kudus, umat ingin melihat sakramen Maha Kudus yang diangkat ya oleh imam sewaktu konsekrasi, bagaimana umat bisa mendengar imam ya mendoakan ya, maka visibility dan audibility ya, sewaktu imam itu khotbah ya misalnya, dan itulah salah satu perwujudan dari timbulnya ordo-ordo baru, ordo-ordo pengkhotbah ya, juga menekankan bagaimana mereka mementingkan khotbah. Yesuit, Serikat Yesus juga mementingkan pengajaran di dalam khotbah-khotbah mereka. Maka itu timbul usaha untuk sekali lagi membuat khotbah itu bisa terdengar ke sudut-sudut gereja tanpa saat itu menggunakan perangkat elektronis ya. Maka ada yang menggunakan penekanan ambo ya, tempat untuk berkhotbah ya, naik ke tangga biasanya circular gitu ya, lalu di tempat yang paling tinggi di situ uskup berkhotbah atau imam berkhotbah, dan gemanya kemudian bisa sampai ke pojok-pojok gereja. Di sisi lain ini adalah pengaruh dari Santo Charles Borromeus ya, di
abad ke-16 yang menekankan bahwa butuh umat itu menunjukkan devosinya sewaktu menerima komuni, maka kebutuhan untuk berlutut sewaktu menerima komuni, maka dibutuhkan sebuah pagar pemisah ya. Saya lupa ingat, tapi saya kira kalau WKICU misal di San Francisco, kalau gerejanya masih sama, itu di sana juga masih kelihatan pagar pemisah itu ya, antara altar dan umat ya. Di situ dilukiskan bagaimana umat sebetulnya diminta untuk berlutut sewaktu ingin menyambut komuni. Ya, beberapa gereja di sini di Jepang juga masih punya pagar yang sama, railings ya, untuk menunjukkan devosi kepada sakramen Maha Kudus yang diterima sewaktu komuni. Seiring dengan perkembangan hidup membiara, munculnya ordo-ordo misionaris yang baru ya. Di Eropa juga berkembang opera ya, sebagai sebuah seni opera yang cenderung mementingkan barok music ya. Maka ini juga berpengaruh ke perkembangan liturgi gereja ya, suatu hal yang sebetulnya tidak sehat ya terjadi saat itu. Kemudian liturgi seolah-olah menjadi sebuah konser, bahwa pengaruh musik barok yang masuk ke dalam liturgi gereja membuat umat kemudian sulit membedakan antara yang mana yang opera dan yang mana yang liturgi. Kemudian liturgi kemudian seolah-olah atmosfernya berubah menjadi atmosfer konser, bahwa lagu di dalam misa itu adalah sesuatu yang dipakai untuk mendukung penghayatan iman umat selama misa itu terlupakan. Yang terjadi kemudian adalah sebaliknya, bahwa misa adalah yang dilakukan selama konser itu. Ya, maka reaksi selanjutnya adalah mengembalikan liturgi sebagai ibadah yang utama, bukan konser yang penting, ya, bukan konser plus misa, tetapi bahwa misa itu sebetulnya didukung oleh lagu-lagu setempat, ya, lagu-lagu budaya zaman itu. Saat itu kebetulan barok yang paling penting, dan dengan lagu barok itu di dalam opera sebetulnya kan ada. Kalau yang pernah datang ke opera, saya kira tahu bahwa ada ceritanya gitu. Yang penting adalah cerita itu dinyanyikan, dan itulah sebuah seni yang kita nikmati kalau kita datang ke sebuah pertunjukan opera. Ya, di situ pula efeknya yang lain dalam liturgi adalah kemudian bahwa posisi kur itu menjadi dipentingkan. Kur kemudian ditaruh ke tempat di mana pipe organ diletakkan. Ya, kur kemudian menjadi seolah-olah penyanyi dari konser misa. Ya. Padahal bukan itu sebetulnya. Ya. Maka reaksinya kemudian adalah ini bukan suatu yang sehat, bukan liturgi yang sebenarnya. Timbul reaksi untuk mengembalikan liturgi sebagai sebuah ibadah, yang kemudian menggiring gereja ke arah pembaharuan liturgis di abad ke-20, awal abad ke-20, tahun 1900-an, mulai berkembang disebut sebagai liturgical movement. Di biara-biara di Eropa, itu para abad, para abbas, itu mulai mengatakan liturgi yang sesungguhnya itu apa sih? Ya, kita harus mulai memperhatikan partisipasi umat. Ya, ini yang kemudian akan menjadi cikal bakal dari Konsili Vatikan II dengan aktif partisipasi umat. Ya. Puncaknya semua ini nanti akan ditemukan di Konsili Vatikan II. Ya. Ya. Maka setelah Vatikan II disadari bahwa arsitektur gereja harus mendukung partisipasi umat, partisipasi aktif umat di liturgi, ya, bahwa umatlah gereja yang hidup, ya, dalam huruf G yang besar, itu umatlah yang menjadi subjek dari liturgi. Ya, ini kata-kata yang penting, ya, seringkali dilupakan oleh umat. Umat bukan objek dari liturgi, dengan artian bahwa umat kemudian bukan menjadi, ya, sesuatu yang pasif di dalam liturgi, tapi umat adalah menjadi subjek yang aktif di dalam liturgi. Umat adalah pelaku liturgi. Umat adalah lawan bicara Tuhan sendiri. Tentu saja inisiatif aktif berasal dari Tuhan yang selalu menawarkan keselamatan kepada umat. Rahmat keselamatan menawarkan
kepada umat itu adalah Tuhan sendiri, dan umatlah yang kemudian harus sebagai subjek aktif menjawab inisiatif dari Tuhan itu. Ya, subjek dari liturgi itulah kemudian yang harus ditekankan di dalam arsitektur gereja. Maka devosi-devosi pribadi dari umat kemudian diarahkan ke perayaan liturgi yang sifatnya menjadi komunal. Ya. Gereja bukanlah tempat umat untuk rosario secara pribadi, bahkan sewaktu misa, ya terserah romonya mau buat apa, terserah umat yang lain mau nyanyi apa, pokoknya saya rosario selama misa. Ya, itu bukan tekanan dari liturgi. Devosi pribadi bukanlah tujuan dari Ekaristi. Gereja dengan arsitekturnya bukanlah tempat umat untuk melangsungkan devosi pribadinya secara waktu misa. Tentu saja setelah misa kalau mau devosi pribadi di dalam gereja itu diperbolehkan, ya. Tapi selama Ekaristi bukan devosi pribadi yang ditekankan. Hal yang sama juga, latar belakang yang sama juga berpengaruh ke pemahaman tentang altar. Nah, ini menjadi penting, ya. Altar bukan lagi tempat imam melaksanakan pengorbanan. Kurban itu sudah dilaksanakan sekali oleh Yesus, ya. Maka persembahan dari umat itu disatukan dengan kurban dari Yesus di altar, ya, diletakkan di altar. Mengapa persembahan yang dibawa di prosesi dari belakang menuju ke center dari gereja dan kemudian diletakkan di altar itu adalah simbolisasi dari kita gereja menyatukan persembahan kita, menyatukan diri kita dengan kurban Yesus sendiri. Yesus sudah menjadi kurban sekali untuk selama-lamanya. Kita tidak perlu mengorbankan lagi. Altar bukan lambang kurban kita, ya. Maka Tuhan tidak menginginkan kurban kita, ya. Altar bukan lambang tubuh kita yang berdarah-darah, hewan yang dipotong berdarah-darah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini adalah simbolisasi dari zaman Perjanjian Lama, ya. Altar yang menjadi kurban dari hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, di zaman sekarang, ya, setelah Konsili Vatikan kedua, altar menjadi simbol perjamuan. Kita mempersembahkan diri kita berkumpul mengelilingi meja perjamuan, koinonia, ya. Komunitas lah yang dipentingkan di dalam Ekaristis setelah Konsili Vatikan kedua, maka perjamuan menjadi lambang komunitas, perjamuan menjadi lambang hati yang menyatu, ya, umat yang hatinya disatukan dengan hati Yesus sendiri. Itu dari situlah kemudian mulai setelah Konsili Vatikan kedua berbagai macam eksperimentasi, jangan ditangkap dalam sisi yang negatif, ya. Eksperimentasi dalam artian kemudian koinonia, komunitas ini mau diletakkan dalam wujud apa di arsitektur gereja, ya. Maka ada berbagai macam, ya, usaha untuk, dan ini oleh Konsili Vatikan kedua sendiri di dalam dokumen-dokumennya ditegaskan bahwa arsitektur budaya setempat itu juga punya, sama seperti tari, sama seperti lagu yang sudah kita bicarakan di minggu-minggu sebelumnya, punya tempat di mana rahmat Tuhan itu berkarya. Kita harus menemukan di dalam arsitektur lokal bagaimana rahmat Tuhan itu diwujudkan di dalam seni arsitektur mereka. Ya, itulah mengapa kemudian eksperimentasi arsitektur mulai berkembang. Ya, domestikasi arsitektur gereja mulai ditekankan. Salah satunya ini yang saya pakai sebagai illustration di sini adalah yang dibangun oleh arsitek yang terkenal, ya, Corbusier. Di sini ini gereja yang mengambil inspirasi dari Bahtera, ya. Bentuk atapnya melukiskan suatu layar, ya, layar dari kapal, ya, gereja yang mengarungi zaman, gereja yang berziarah mengarungi samudra zaman, ya, itu gambaran tentang simbolisasi gereja, arsitektur gereja yang diterapkan oleh Corbusier di tempat ini. Ya, sekali lagi, betapapun banyaknya variasi di abad ke-20, akhir abad 20, abad 21, keindahan rahmat Tuhan dan misterinya lah yang menjadi patokan para arsitek dalam membangun gereja.
setelah Konsili Vatikan kedua, arsitektur gereja menjadi simbolisasi dari iman manusia. Maka ruang, dimensi ruang itu kemudian dikaitkan erat dengan dimensi waktu. Seperti sudah saya kemukakan di awal kuliah kita beberapa minggu yang lalu, dimensi waktu itu adalah sangat dipentingkan di dalam simbolisasi iman kita. Ketika kita berbicara soal kalender liturgi, kita berbicara soal dimensi waktu, maka perwujudannya adalah kemudian Gereja Katolik mengadopsi kalender Masehi ke dalam kalender liturgi. Menjiwai kalender Masehi dengan kalender liturginya, untuk menerapkan dimensi waktu tadi itu. Arsitektur gereja menjadi wadah dari dimensi waktu tadi. Maka kesatuan antara time and space, ruang dan waktu di dalam arsitektur gereja itu menjadi sangat penting. Ini adalah sebagai sebuah ilustrasi saja yang saya pakai di sini adalah ruang gereja di samping, di samping universitas kami, Gereja Santo Ignatius Yotsuya. Ini menjadi kontroversial saat itu, dan bahkan mungkin kalau mau ditanya ke Keuskupan Tokyo sekarang apakah gereja ini bisa tafsirkan sebagai gereja Katolik yang sah, bahkan banyak Romo yang mungkin mengatakan apa itu gereja gitu. Tadi pagi ada perdebatan sengit di komunitas kami di meja makan dengan seorang Romo yang kerja di keuskupan yang mengatakan, wah itu mah nggak bisa disebut sebagai gereja, karena banyak yang mengatakan gereja yang sebenarnya adalah gereja yang berasal dari abad pertengahan, gereja yang masih punya struktur yang jelas, umat yang duduk menghadap altar, bukan melihat satu sama lain. Tapi kalau kita melihat bahwa arsitektur gereja harus menjadi simbolisasi dari hidup Kristiani, bahwa hidup kita adalah perjalanan iman melewati berbagai tahapan menuju ke Tuhan, bahwa kemudian Tuhan itu hadir di dalam komunitas kita sendiri, di dalam orang-orangnya yang berjalan melewat trial and error, kehidupan mereka. Maka saya kira arsitektur gereja Santo Ignatius di samping sana itu adalah arsitektur gereja yang melukiskan bagaimana kita menghargai umat satu sama lain yang berjuang di dalam kenyataan hidupnya untuk menghidupi iman mereka. Dan itu semua terjadi ketika kita mengubah pandangan kita lewat altar. Kalau kita perhatikan, akan saya perbesarnya. Kalau kita perhatikan di sini, umat yang duduk di sebelah sini ingin bisa melihat umat yang duduk di sebelah sini lewat altar. Altarnya di tengah. Strukturnya benar-benar konsentrik, eliptikal, agak eliptikal, tetapi sebetulnya circular juga. Jadi umat bisa melihat satu sama lain lewat altar. Pandangan mereka diubah lewat kacamata Yesus. Itulah yang ingin ditunjukkan sebetulnya kalau saya boleh menafsirkan arsitek gereja ini, Situasi konsentrik atau struktur konsentrik yang ditunjukkan oleh arsitektur gereja ini membuat kita melihat satu sama lain, melihat umat satu sama lain lewat kacamata iman, bukan lewat kacamata pribadi, bukan lewat kacamata psikologi, bukan melulu mengatakan tuh umat itu berdosa, tuh dia datang lagi, tuh umat itu punya masalah di keluarganya, tuh umat itu jarang ke gereja gitu. No, yang menjadi kacamata kita waktu kita hadir di Ekaristi untuk melihat satu sama lain adalah Yesus sendiri yang hadir di dalam altarnya. Maka arsitektur gereja menjadi simbol dari perjalanan iman seorang Kristiani dalam menjadi anggota komunitas gereja. Ruang liturgi menjadi tempat di mana Tuhan bersemayam dalam perjalanan komunitas gerejanya. Di dalam setiap perjalanan liturgi, kalender liturgi, kita melihat satu sama lain berkembang. Seluruh hidupnya ditransformasi ketika ia merayakan Natal, Paskah bersama-sama dengan anggota komunitas yang lain. Maka kalau kita melihat
orang umat yang lain yang duduk di seberang sana, ya, maka kita akan mengatakan pada diri kita sendiri, oh dia yang duduk di sana setahun yang lalu waktu perayaan yang Natal kok berkembang ya. Perayaan Natal yang lalu keluarganya datang bersama-sama. Hari ini dia datang dengan keluarga yang lebih besar lagi misalnya. Itu suatu hal yang menunjukkan bahwa iman kita berkembang sebagai sebuah anggota komunitas. Itu alasannya mengapa ruang gereja menjadi penting. Karena ruang itu disatukan di dalam waktu. Ya. Kita merayakan iman kita. Tak terpisahkan, time and space di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani tak terpisahkan. Maka secara konkret kita bisa bertanya di dalam arsitektur gereja, ya, ini sebagai ilustrasinya sekali lagi tadi ruangan yang kosong yang saya tunjukkan di dalam slide yang sebelumnya, slide yang sekarang saya menunjukkan bagaimana umat kemudian satu sama lain bisa melihat satu sama lain lewat kacamata Yesus, lewat iman mereka akan Tuhan. Ya, di sini di Gereja Santo Ignatius Yotsuya mau dilukiskan seperti itu, ya. Dan di stained glass di dalam jendelanya, ya, ada stained glass. Ini melukiskan kisah penciptaan alam yang diciptakan oleh Tuhan, seolah-olah mau dihadirkan di dalam ruangan gereja ini lewat stained glass ini. Dan cahaya matahari yang masuk lewat stained glass ini melukiskan bagaimana komunitas umat beriman itu didukung oleh komunitas alam ciptaan Tuhan. Kitab Kejadian yang melukiskan penciptaan itu digambarkan satu persatu di stained glass di gereja ini. Ya. Tapi kalau kita mau melihat arsitektur gereja secara umum, simbolisasi dari seluruh perjalanan iman, kehidupan umat beriman, itu bisa kita tanya wujudnya dalam konkretisasi yang berikut ini. Misalnya kita bisa bertanya, di mana ada tempat bejana baptis? Biasanya di dalam gereja, arsitekturnya itu akan menaruh bejana baptis di iriguchi, di pintu masuk. Ya. Di pintu masuk gereja, tanda bahwa orang yang dibaptis memasuki komunitas ini. Ya. Itulah salah satu pembaharuan juga sebetulnya yang mau dilakukan di dalam konteks arsitek gereja Santo Ignatius Yotsuya ini. Bejana baptisnya tidak ada di pintu masuk. Bejana baptisnya ada di tengah-tengah waktu umat mau dibaptis. Itu suatu interpretasi yang baru. Itulah alasannya juga mengapa banyak sebetulnya imam-imam yang menolak arsitektur gereja ini menjadi kontroversi. Banyak beberapa dosen liturgi dari negara Eropa dan Amerika yang datang ke Jepang hanya untuk meneliti arsitek gereja ini. Tempat bejana baptisnya ada di mana? Lalu hubungan antara mimbar dan altar. Mimbar itu artinya podium, tempat bacaan dibacakan. Ya, apakah setelah Konsili Vatikan kedua yang menekankan hubungan antara mimbar tempat bacaan kitab suci itu dibacakan dan altar tempat perjamuan itu dirayakan, ada kesinambungan, ada hubungan yang nyata, ya? Ataukah keduanya sangat terpisah? Ya? Lalu bangku imam, apakah itu menunjukkan sebagai sebuah tahta posisi politis, ya? Ataukah itu menunjukkan posisi sebagai wakil dari umat yang berdoa untuk umat kepada Tuhan, presider? Ya? Kata-kata presider itu menunjukkan posisi imam, ya? Bukan posisi kuasa politis, tapi posisi wakil dari umat. Ya? Dan bangku umat, apakah menunjukkan eklesiologi yang sesuai, artinya tadi yang saya katakan koinonia, ya, umat itu tidak lagi dilihat dalam konteks kekuasaan politis, ya, bahwa yang sering menyumbang ke gereja dengan donasi yang paling besar mereka akan ditaruh di bangku paling depan. Itu yang terjadi di gereja-gereja abad pertengahan, gereja-gereja waktu zaman kekaisaran. Ya, mereka yang punya posisi secara politis mereka ditaruh di bangku paling depan. Ya. Apakah bangku umat menunjukkan eklesiologi yang menunjukkan Tuhan yang hadir di dalam umat seluruhnya? Ya. Lalu posisi tabernakel di gereja kami di sini, tabernakelnya diletakkan di sini.
Ya. Apakah posisi tabernakel mengundang reference dari umat? Ya. Ataukah sebegitu tersembunyi sehingga tidak ada satupun umat yang bisa melihat? Ya, ada gereja yang seperti itu. Ya. Tabernakelnya itu betul-betul ditaruh di tempat yang tersembunyi, ya, sehingga tidak ada umat yang bisa melihat. Ya. Yang benar adalah bahwa posisi tabernakel itu mengundang reference dari umat. Ketika umat masuk, umat akan mencari, umat akan mengatakan, oh Tuhan bersemayam di sana. Reference dari umat ketika dia masuk, ketika dia masuk dia menunjukkan respect-nya dengan usahanya untuk mencari tabernakelnya ada di mana. Di situ saya akan menunjukkan, ke arah situ saya akan menunjukkan penghormatan saya. Dan lain-lainnya dan lain. Masih ada banyak konkretisasi dari simbol arsitektur gereja yang bisa kita pakai sebagai usaha untuk menunjukkan kesatuan iman kita di dalam bangunan gereja. Akan saya cukupkan sampai sini bahan pembicaraan dari saya. Silahkan bagi umat yang ingin sharing soal pengalaman mereka berdoa di dalam gereja yang punya arsitektur yang berbeda. Bagaimana merasakan minggu lalu kita sudah berbicara, 2 minggu lalu kita sudah berbicara sedikit soal bagaimana arsitektur gereja membuat kami punya pengalaman yang berbeda. Ya, mungkin ini pengalaman yang subjektif, tapi ada pengaruh dan itu yang ingin kita sharingkan sekarang. Ya, kenyataan bahwa arsitektur gereja mempengaruhi doa kita itu saya kira adalah fakta yang bisa kita sharingkan satu sama lain sebagai sebuah komunitas yang berziarah. Silahkan, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Teman-teman, ya kita sudah dengar undangan Romo untuk sharing. Mungkin sambil mengendapkan sharing kita, sebelum kita sharing, kita kasih kesempatan Tia untuk menayangkan sumbangan kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu kontribusi. Ini membantu WKIPU untuk melanjutkan program-program online kita ya. Baik, jadi undangan Romo sharingkan pengalaman kita di gereja-gereja yang kita kunjungi. Apakah betul arsitektur kita, arsitektur gereja itu mempengaruhi perasaan kita saat kita berdoa di gereja itu? Atau bisa juga mungkin ini membuat aku bertanya juga, apakah sekarang kita memperhatikan gereja kita gitu ya, di tempat baptisnya di mana, hubungan mimbar atau podium di mana. Juga mungkin ada yang mau sharing bagaimana arsitektur gereja Indonesia, apakah inkulturasi di Indonesia yang mungkin yang sering mundar-mandir masih atau masih teringat lekat gereja-gereja lokal di Indonesia. Silahkan sharingnya ya. Ya, baik kita buka. Anyone kalau mau sharing silahkan langsung unmute atau juga bisa raise hand. Itu membantu aku mengatur traffic. Atau juga ditulis di teks ya, nanti aku bisa bacakan. Mari, silakan. Romo, mungkin sambil menunggu, apakah aku di San Jose ya, jadi katedralnya tuh seingat aku, tadi Romo bilang tabernakel. Kelihatannya tabernakelnya persis di belakang di belakang altar ya, jadi nggak kelihatan gitu. Apakah betul itu di zaman tertentu, arsitektur tertentu, pada periode tertentu, apakah begitu tabernakelnya Romo? Jadi di belakang ya, jadi nggak kelihatan. Aku tuh baru ngeh karena mendapat kesempatan mundar-mandir di belakangnya. Oh, baru tahu itu tabernakelnya ada di belakang begitu. Kalau kita dari posisi umat masuk dari main entrance itu nggak kelihatan ya. Apakah itu pada zaman tertentu memang begitu, Romo? Ya, ada saat di mana dalam sejarah gereja, ya itu tadi perubahan sebelum waktu zaman barok kita mulai melihat ya, unified space, ya, bahwa umat kemudian datang justru untuk melihat
iman mereka saat itu karena tidak mengerti bahasa Latin, mereka mengandalkan indera penglihatan sebagai tempat untuk mewujudkan iman mereka. Maka banyak umat yang kemudian mengajak bahkan ternak-ternaknya untuk masuk ke gereja hanya untuk agak supernatural sedikit ya, superstitious sedikit ya. Tapi saat itu memang benar-benar terjadi untuk menjaga kesehatan ternak mereka, mereka memaksa ternak mereka untuk melihat sakramen Maha Kudus ya. Itu suatu perubahan yang besar dari zaman sebelumnya, di mana misteri yang begitu besar dari sakramen yang Maha Kudus itu tidak pantas untuk ditampakkan begitu saja kepada umat yang katakanlah berdosa dan tidak mengerti apa-apa. Maka bahasa yang dipentingkan, bahasa Latin saat itu menjadi sebuah katakanlah bukti bahwa iman ini begitu suci, ya maka tidak bisa dibicarakan dalam bahasa yang katakanlah bahasa jalanan. Ya, oleh karena itu salah satu wujud lainnya adalah ya selain imam yang misa waktu itu menghadap ke tembok, ya. Tabernakel yang tidak begitu saja diperlihatkan ke umat itu juga menjadi salah satu pertanda dari usaha untuk mengagungkan iman ini seagung-agungnya, gitu ya, supaya tidak diremehkan begitu saja ya. Maka itulah yang terjadi juga kemudian akibatnya sampai ke heresi bidaah-bidaah yang ya menimbulkan pembunuhan di sana sini misalnya ya, bidaah-bidaah yang kemudian dinyatakan sebagai terkutuk, tapi bukan hanya dengan kata-kata tapi juga dengan hukuman fisik, dimasukkan ke penjara dan segala macam. Itu adalah salah satu efek yang tidak sehat dari iman yang diagung-agungkan begitu tinggi tanpa melihat kenyataan umat yang berusaha menghidupinya. Ada saat di dalam sejarah gereja seperti itu. Kalau saya nggak tahu di Katedral San Jose arsitekturnya dari abad keberapa, ya silahkan ditanya ke uskupnya di sana. Saya sendiri juga belum pernah ke sana. Ya. Tapi saya kira ada usaha-usaha di zaman sekarang untuk membuat umat bisa melihat secara langsung tabernakel itu. Saya kira ada usaha dari keuskupan setempat juga. Entah itu ada yang karena ya ini ujung-ujungnya pastoral ya, karena itu makan biaya besar kalau harus renovasi ya. Dan ada yang menaruh kaca ya untuk merefleksikan, memantulkan posisi tabernakel itu ke pintu masuk. Ada yang kemudian ya sekedar pasang arah, tabernakelnya ada di sana. Ada yang kemudian mewujudkan tabernakel kecil di side chapel, ya banyak side chapel biasanya, dan itu ditaruh tabernakel kecil di sana juga. Jadi umat yang masuk dari pintu masuk bisa melihat tabernakel kecil itu. Oke. Baik, terima kasih Romo. Aku lihat ada tangan, raise hand. Silahkan Riana. Terima kasih. Baik, Romo, sebelum mulai saya mau saying happy belated birthday, Romo. Oh, terima kasih. Semoga sehat-sehat, Tuhan berkati Romo selalu ya. Doakan supaya gempanya juga bisa berkurang. Ya, didoakan biar semua selamat di sana baik-baik. Tadi Romo bertanya tentang pengalaman-pengalaman dengan arsitektur gereja macam-macam. Kita tuh sering tur dari gereja ke gereja karena memang kita senang sekali dengan arsitektur gereja macam-macam. Jadi setiap kali kalau kita ke satu tempat yang baru, kita pasti selalu masuk ke gereja-gereja, ya. Dan jadi benar jadi bentuk gereja dan arsitektur gereja itu membantu kita untuk lebih menghayati perayaan, liturgi dan yang lain-lain. Saya ada banyak sekali pengalaman yang indah, dan buat saya pribadi saya lebih suka dengan arsitektur yang tradisional, ya, yang panjang gitu ya. Jadi gereja yang maksudnya lebih memanjang dan kita tuh nggak ngelihat satu sama lain. Ya, karena kita hanya mau mengarahkan hati dan pandangan kita kepada dia di depan altar, nggak ke sebelah-sebelah gitu loh. Jadi dan banyak sekali pengalaman doa. Saya pernah punya satu pengalaman luar biasa banget sih di satu gereja di Florence di Italia. Jadi waktu itu kita lagi misa Minggu Palma, kebetulan lagi misa Minggu Palma, kita misa pakai bahasa Italia. Saya sama sekali nggak ngerti bahasa Italia, satu juga saya nggak ngerti. Cuma taunya prego, tapi kita nggak tahu artinya apa. Ikut-ikutan aja. Tapi sungguh luar biasa ketika waktu pas kita mulai misa dan
waktu pas promonya homili dengan bahasa Italinya, tapi di situ saya mengerti apa yang dia ngomongin sampai saya bilang, kan dia ngomong Itali, saya nggak ngerti bahasanya, tapi saya mengerti apa yang dia maksudkan dengan di homili tersebut sampai saya bilang, wow, this is something weird, gitu ya, something weird. Tapi saya tahu banget kalau Roh Kudus yang bekerja dan saya tahu banget kalau Tuhan tahu how reference kita, kesiapan hati kita dalam setiap misa, dalam setiap perjumpaan dengan Dia. Dan sekarang dengan masa pandemi yang seperti ini, eventually kita misa selama 1 tahun ini kita di lapangan terbuka. Kebetulan di parokis tempat saya, kita bisa di lapangan terbuka, di lapangan parkir. Dan anehnya Romo, waktu pas selama misa di lapangan parkir itu mungkin karena lapangan terbuka ya, dengan alam terbuka. Banyak suara burung-burung ya, suara alam. Di situ saya lebih into the mass. Saya lebih merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan memang waktu itu saya pernah diingatkan sama satu orang. Dia cuma bilang, waktu kalau nggak salah waktu pas salah satu acara, dia cuma bilang, apa yang Tuhan mau adalah ketika kita dalam setiap misa atau dalam setiap perjumpaan dengan Tuhan, be there in body, mind, and spirit. Jadi ketika kita ada di situ, in body, mind, and spirit, Tuhan ada di dekat kita dan kita ada dalam Tuhan. Jadi it doesn't matter ada dimanapun kita berada, tapi ketika kita be there, benar-benar be there, 100% be there. Jadi itu yang buat saya pengalaman yang luar biasa ketika kita benar-benar di sana be there, nggak kotak-kotak dengan handphone lah, nggak ngapain lah, nggak mikirin yang lain gitu, tapi benar-benar be there, body, mind, and spirit. Dan di situ benar-benar kita bisa merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang luar biasa. Saya rasa itu sih, Mo. Iya, betul. Terima kasih, Ujung-ujungnya memang semua salah satu rahmat dari pandemi ini adalah bahwa kita mengingat kembali awal dari gereja kita adalah Domus Ecclesiae. Kita berkumpul di tempat yang bangunan yang sama sekali tidak dimaksudkan untuk merayakan Ekaristi, tapi dimaksudkan untuk berkumpul menjawab undangan Tuhan. Itu inti utama dari bangunan gereja, bahwa kita berkumpul di sini untuk menjawab undangan kasih Tuhan. Apa yang kamu rasakan tadi saya kira betul-betul mengembalikan seluruh maksud simbolisasi dari arsitek gereja ya. Apakah gereja yang sudah dibangun dengan beton-beton ini mampu mengingatkan kita kembali bahwa kita bersama-sama berkumpul di sini untuk menjawab panggilan Tuhan. Kalau cuma untuk melindungi kita dari yang di luar, nggak ada artinya. Ya, sama seperti pembicaraan kita minggu lalu juga. Seperti yang kamu katakan tadi juga, bahwa suara alam, suara ciptaan Tuhan itu membuat kita sadar bahwa kita dilingkupi bukan oleh tembok-tembok penjaga benteng, tapi kita dilingkupi oleh rahmat Tuhan sendiri. Itu. Bagus, terima kasih. Saya kira ini berbicara banyak ke umat yang lain juga. Ya. Iya, terima kasih Riana, bagus sekali sharingnya. Romo, bagaimana waktu? Kita ada satu yang terakhir saya kira. Terakhir satu lagi, oke. Pak Susilo, silakan waktu short ya. Silakan Pak Romo, Susilo. Susilo. Saya adalah pengagum gereja yang tadi yang tradisional yang disebut barok, katedral. Karena di situ waktu kita masuk ya, itu ada sense of sacredness masuk ke dalam dengan tiang-tiangnya, dengan kaca-kacanya itu yang banyak lukisannya, altar yang luar biasa. Itu ada sense of sacredness. Tapi memang ada juga keterbatasan, terutama dengan perkembangan zaman dewasa ini. Saya waktu pergi kemana ya, ke Jerman mana, itu ada gereja Katolik itu yang dijual ke orang Protestan, sehingga dalamnya itu udah kata menurut saya mau diacak-acak, kursinya dipindahin kemana-kemana. Jadi sense of sacredness-nya udah nggak ada gitu. Nah, jadi terlepas daripada itu, emang kalau kita lihat perkembangan arsitektur dewasa ini, bahkan ada beberapa orang Protestan bilang, kenapa kalau gereja Katolik yang dulu kita beli sedikit susah, kenapa?
Sekarang kan ini zaman IT, dia mau ada layar lebar, orang berkumpulnya lebih banyak. Sedangkan kalau katedral itu walaupun sense of sacredness-nya besar, tetapi sense of community-nya untuk zaman sekarang tuh kurang bisa menyesuaikan diri. Sempit lah kasarnya begitu, sempit. Nah, jadi saya teringat beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Orange County. Makanya Roma udah pernah pergi belum yang disebut Crystal Cathedral. Itu yang dulu mega church yang dipunyai oleh suatu keluarga evangelis yang luar biasa. Akhirnya kan dibeli sama Katolik. Nah, di situ memerlukan hampir 1 tahun untuk menyesuaikan, ya, menyesuaikan arsitekturnya ini untuk sesuai dengan liturgi orang Katolik itu. Jadi ada 2 hal di sini. Satu yang Katolik dibikin dari Protestan susah, yang satu juga yang dari Protestan dibikin Katolik susah. Nah, cuma satu hal yang saya lihat ya, dengan perkembangan teknologi zaman sekarang ya, tapi saya lihat tuh sense of sacredness itu udah nggak ada. Sense of sacredness itu udah nggak ada. Nah, sekarang mungkin ya kita harus buat suatu bangunan yang walaupun besar, bisa masuk teknologi, tetapi tetap sense of sacredness itu ada. Nah, sampai sekarang ini saya lihat belum ada gitu, Romo. Apa mungkin saya mau tanya Romo, mungkin udah ada yang bisa sebagai contoh yang saya bisa lihat gitu, Romo. Thank you, Romo. Thank you. Sense of sacredness, sekali lagi kalau bicara dalam konteks inkulturasi, semuanya tergantung dalam kata kultur, ya. Setiap budaya punya sense of sacredness yang berbeda, dan itu seringkali yang menjadi batu sandungan bagi budaya setempat, gereja setempat, dan juga gereja universal untuk mendialogkan inkulturasi mereka. Jadi tidak ada satu usaha untuk pukul rata begitu saja. Saya kira memang tidak bisa dipukul rata. Sekali lagi sense of sacredness, kalau kita mau ke Afrika, gereja di Afrika akan lebih mengatakan sense of sacredness kami bukan dalam hal bangunan yang zaman pertengahan, tapi bagi kami soal nari-nari bersama itu nggak bisa ditaruh begitu saja di budaya Amerika atau Eropa, saya kira. Jadi ya case by case. Tapi sekali lagi bahwa Bapak mengatakan sense of sacredness itu yang penting, itu juga hal yang saya kira patut diperhatikan bagi kita semua, ya. Bahwa bukan bangunannya yang membuat kita jadi punya sense of sacredness, tapi apakah umat yang datang membawa the sanctity of life, gitu ya, kesucian hidup mereka, itulah yang mereka taruh ke dalam gereja, dan itulah yang membuat ruangan itu menjadi suci. Gitu. Bukan sebaliknya, ya, bukan gereja yang membuat kita menjadi penuh dengan kesucian, tapi apakah kita yang menyucikan gereja itu dengan kesucian hidup kita. Begitu saya kira, maaf saya harus... Makasih, Romo. Ya, sama-sama. Maaf, tadi apakah ada satu pertanyaan lagi atau sharing? Ya, Pak Hasan, pertanyaan atau sharing? Pak Hasan? Unmute, Pak Hasan? Halo? Ya. Halo, Romo, kedengeran? Ya, itu arsitektur gereja kadang-kadang bisa diumpamakan seperti naluri orang ya, bisa lain-lain ya. Setiap orang tuh lain-lain. Misalnya yang pengalaman saya itu yang seperti di gereja di Redwood City itu kecil, tapi dari luar itu kelihatannya enak sekali gitu ya. Tapi masuk ke dalam itu belum tentu gitu, Romo. Juga yang kedua tuh yang online sekarang ini, ada satu gereja di St. Angel Cathedral yang di LA, Los Angeles ya. Bangunannya tuh agak kaku, tapi di dalamnya tuh betul-betul jadi betah gitu, buat kita jadi jadi selalu pengen tahu gitu. Itu dari arsitektur ya, Romo ya. Kira-kira itu apa salah gitu, Romo, kalau dibilang itu naluri orang tuh beda-beda gitu kan? Saya bukan menghakimi, atau posisi saya ini bukan hakim juga, dan saya tidak mewakili Roma, Gereja Katolik Roma juga. Tapi yang bisa dikatakan bahwa
kita punya perasaan subjektif, itu tidak bisa dihindari, itu betul ya. Tapi yang lebih penting lagi saya kira bahwa kita mau keluar dari perasaan yang subjektif itu dan menemukan bahwa kesucian liturgi itu berada di dalam perkumpulan orang-orang yang merayakan liturgi itu sendiri, terlepas dari bangunan, terlepas dari ruang. Maka sekali lagi seperti yang sudah saya katakan di pembicaraan tentang kalender liturgi, ya, dimensi waktu lebih penting daripada dimensi ruang. Kita berkumpul saat ini untuk merayakan iman kita, dan itulah yang membuat kita saling menyucikan satu sama lain lewat rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu yang membuat liturgi itu menjadi suatu perayaan yang indah, suatu perayaan yang melampaui, mentransformasi perasaan-perasaan subjektif kita tentang ruang itu sendiri. Kalau kita merasa dari luar, oh ini bagus, gerejanya bagus nih, oke saya masuk ke dalamnya, oh enak nih, bagus ya, itu semua perasaan subjektif. Tapi ketika kita merayakan Ekaristi bersama-sama di tempat itu, apakah kita bisa melampaui seluruh perasaan subjektif kita dan kemudian akhirnya bisa menemukan bahwa yang merayakan itu bersama dengan saya itu orang yang dulu mencintai saya seumur hidup dan saya belum bisa menjawab cintanya dia. Itu akhirnya iman yang hidup yang kita rayakan di Ekaristi. Semua itu melampaui perasaan subjektif dan semua itu akhirnya membuat perayaan iman kita berbuah. Itu ya ujung-ujungnya salah satu tujuan akhir yang bisa kita upayakan lewat liturgi bersama. Terima kasih Bapak Hasan, sharing yang bagus, pertanyaan yang bagus ya. Mari kita tutup dengan doa, saya kira, Marta. Ya, terima kasih Romo. Silakan, juga ada sharing dari Anita. Thank you Anita. Oke Romo. Sharing dari Anita. Romo Anton, terima kasih, sangat menarik pelajarannya. Sama seperti Riana, saya juga suka yang tradisional karena perhatian lebih tertuju ke altar Tuhan. Mungkin juga karena saya mudah distracted. Kalau melihat muka orang lain jadi tambah distracted, hehehe. Tetapi di luar liturgi kita tetap interaksi dan have a sense of community karena iman kita yang tertuju ke Tuhan. Terima kasih Anita. Mari kita satukan hati kita ke Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kami bersyukur atas seluruh curahan hati kami di tempat ini. Semoga ini semua menunjukkan karya kasih-Mu di dalam hati kami. Buatlah curahan-curahan hati kami di tempat ini, membuat kami menjadi terikat satu sama lain di dalam rahmat-Mu. Buatlah ikatan itu menjadi lebih kuat, sehingga kami bisa menghidupi gereja-Mu yang justru sekarang semakin ditantang untuk hidup di dalam dunia yang virtual, di dalam bangunan yang virtual, di dalam hubungan satu sama lain yang virtual. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Kuasa menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ini Terima kasih banyak Romo. sama-sama. Terima kasih Romo Anton. Terima kasih. Makasih Romo. Terima kasih semua juga. Terima kasih semuanya. Sibuk sekali.